kenapa muncul lagi? Oke, selamat siang semuanya. Siang. Sudah pada makan? Siang. Sudah, Bu. Oke, udah pada makan, cuacanya mendung, ini pasti kalian ngantuk ya. Aduh, siang yang berat. Ya udah Ibu Sumuk, Bu. Ibu langsung aja ya. Materi lanjutan kita di pertemuan kelima itu masih tentang hubungan sosial dalam kajian sosiologi. Nah, yang terakhir kita bahas itu kemarin tentang interaksi sosial. Sekarang kita mau lanjutin lagi bagian-bagian dari interaksi sosial itu apa aja. Mungkin Ibu bisa minta tolong Aldi untuk membacakan PPT ini. Sifat interaksi sosial dibagi ada dua, yaitu aksidental, tidak direncanakan, yang terjadi di luar kesengajaan tanpa perencanaan sebelumnya. Contoh, tanpa sengaja bertemu sahabat lama lalu saling menanyakan kabar. Berulang namun tak terencana. Contohnya, menyapa teman dari kelas lain saat bertemu di kantin atau perpustakaan. Oke, terima kasih Aldi. Nah, ini adalah sifat dari interaksi sosial itu ada dua, ada yang tak direncanakan. Oh ya, ini benar ya. Tak direncanakan sama berulang tak terencana. Bedanya apa? Nah ini dari contohnya aja kita lihat ya. Kalau tak direncanakan itu kamu nggak sengaja ketemu. Misalnya kamu nggak sengaja ketemu ibu waktu di PTC, ya kan? Kita kan udah lama nih nggak ketemu. Habis itu kamu, Bu Elisa ya gitu. Itu namanya tak direncanakan. Tapi kalau berulang tak terencana, itu contohnya di sini menyapa teman dari kelas lain. Contohnya kayak dari kelas IPS, kamu nyapa teman-temanmu yang dari IPA gitu. Kalian kan pasti secara nggak langsung, kalau misalnya nggak PJJ ya, secara nggak langsung kalian nggak cuman sekali ketemu mereka. Pasti kalau istirahat ketemu, kalau jam masuk sekolah di gerbang ketemu, ya kan? Itu berulang, tapi kalian nggak rencanain mau ketemu, gitu loh maksudnya. Paham ya? Jadi kalau berulang tak terencana itu, ya kalian ketemu misalnya sehari bisa 2 kali, tapi nggak direncanain. Itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Aman? Jelas, Aman, Bu. Bu. Aman, Bu. Aman, Oke, Bu. kita lanjut ya. Aman, Aldi Bu. silakan pilih teman lainnya. Marco, Bu. Marco, ya silakan Marco. Ada Marco nggak? Oke, kalau nggak ada, yang lain coba. Aldi coba Richard, Bu. pilih yang lain. Siapa? Richard. Richard. Oh, Richard. Oke, Richard. Ya, Bu. Ya, silakan. Sifat interaksi sosial teratur, tak direncanakan namun umum. Interaksi berlangsung rutin tanpa direncanakan dan dilakukan oleh hampir seluruh individu dalam lingkungan sosial tertentu. Contohnya, setiap hari menyapa teman, guru, dan pegawai di sekolah. Yang kedua, rancangan dan aturan oleh suatu kebiasaan atau peraturan tertentu. Contohnya, setiap pukul 12 siang, para pegawai tahu bahwa itu adalah saat makan siang. Yang ketiga adalah resiprokal. Oke, sekalian ini. Resiprokal adalah interaksi sosial, adalah hubungan timbal balik yang membutuhkan reaksi.
Oleh karena itu, interaksi sosial bersifat resiprokal atau saling balas. Oke, terima kasih Richard. Nah, ini adalah sifat lain dari interaksi sosial ya, yaitu teratur, tak direncanakan tapi umum. Jadi kayak misalnya seluruh anggota sekolah di tempat ini ya, anggota sekolah kan nggak cuman guru dan siswa ya, ada guru, siswa dan juga para pegawai lain. Di sini ada staf dan lain-lain, penjaga kantin, ya kan, satpam itu juga termasuk anggota sekolah. Nah, secara nggak langsung kita berinteraksinya ya tiap ketemu pasti kita saling menyapa satu sama lain. Kenal nggak kenal, kalau dia termasuk anggota sekolah ini kita pasti akan menyapa gitu. Jadi itu sifatnya teratur. Teratur itu maksudnya ya ketika kita ketemu kita pasti akan secara nggak langsung secara nggak sadar ya pasti kita akan kayak ada kontak mata lah atau senyum. Nah itu kan termasuk bentuk interaksi. Tak direncanakan ya kalau kita tiba-tiba papasan. Nah itu kan nggak direncanakan. Umum itu berarti ya semua individu yang ada di lingkungan sekolah gitu. Terus yang kedua, rancangan dan aturan oleh suatu kebiasaan atau peraturan tertentu. Jadi ini contohnya salah satu bentuk interaksi sosial yang sesuai kebiasaan aja. Jadi kita berinteraksi sesuai kebiasaan kita. Contohnya kayak kalau kalian kan udah ada waktunya ya istirahat ya. Kalau kayak guru-guru ya secara sadar, secara kebiasaan memang kita istirahat jam 12 siang gitu. Ya udah kita makan, kita bercanda, yaitu pas jam istirahat kita gitu. Untuk resiprokal sendiri itu berarti interaksi sosial itu harus ada hubungan timbal balik ya, harus ada reaksi dari orang yang kita ajak berinteraksi. Itu namanya resiprokal gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Tidak, Bu. Oke. Tadi Richard, silakan pilih satu temannya. Caca, Bu. Caca, sebentar ya Caca ya, Ibu jelasin dulu kalau bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua. Ya, ada proses asosiatif sama proses disosiatif. Kita mau lihat yang asosiatif apa, yang disosiatif itu yang bagaimana. Silakan Caca. Oke, proses asosiatif adalah proses yang mengindikasikan adanya gerak pendekatan atau penyatuan. Kalau proses disosiatif, proses oposisional yang berarti cara berjuang melawan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, terima kasih Caca. Nah, untuk proses asosiatif sendiri itu biasanya lewat pendekatan gitu. Pendekatannya ini biasanya cenderung positif gitu. Sedangkan yang disosiatif itu proses perlawanan. Jadi ya interaksinya cenderung negatif gitu. Nah, tapi untuk saat ini kita nggak bahas satu persatu karena nanti kalau kita bahas proses asosiatif itu bentuknya ada banyak, ada asimilasi macam-macam gitu. Kalau disosiatif juga ada banyak. Nah itu mau kita pelajari di next meeting, di pertemuan selanjutnya gitu. Nah ini sebenarnya kegiatan hari ini, cuman karena tadinya Ibu mau nggak jimit aja lah karena kan jam 2 ada gladi kotor, tapi karena kita sudah jimit hari ini berarti sudah ada absennya. Ibu akan tetap share ini ya di psikologi, bisa kalian baca-baca ulang. Untuk materi hari ini sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Paham, Bu? Berarti kita hari ini nggak ada tugas kan, Bu ya? Nggak ada, pokoknya kita meet aja dulu hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, Bu. Oke, mungkin Ibu akan menjelaskan, kalian kan di akhir semester nanti ada penilaian akhir semester, ya kan? Nah,
bentuknya nanti Ibu akan kasih soal. Jadi Ibu tidak membuat project di penilaian akhir semester sosiologi, tapi nanti kalian akan mengerjakan soal di psikologi gitu. Nah, soalnya apa? Jadi kemarin kan kalian sudah kuisis ya, materi pertemuan 1 dan 2, ya kan? Salah satu soalnya Ibu juga ambil dari situ. Nah, pertemuan selanjutnya, jadi kita akan kuisis, ya. Materinya apa? Materinya pertemuan 3, 4, dan 5, ya. Kita itu ketemu sosiologi lagi harusnya hari Kamis, tapi hari Kamis libur, berarti hari Senin minggu depan ya. Paham sampai sini? Senin minggu depan kita ngapain? Halo nak, Senin minggu depan kita ngapain? Kuisis, Bu. Kuisis. Terus materinya, materi apa aja? Pertemuan berapa? Materi dari 345. 3, 4, 5. Ya, semuanya paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, kenapa Ibu kuisis? Karena nanti soal-soal penilaian akhir semester Ibu ambil dari kuisis ini yang sudah kalian kerjakan. Jadi kuisis kemarin, kuisis minggu depan, terus nanti kalau kita ada kuisis lagi, soal PAS-nya Ibu ambil dari situ. Ya, seharusnya ya bayangan Ibu ketika kalian sudah pernah mengerjakan, harusnya hasilnya bagus, nilai PAS kalian. Gitu. Ya, paham ya maksud Ibu ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, berarti nanti setelah Jimit ini silakan dibaca lagi materi 3, 4, dan 5. Nanti hari Senin kita akan kuisis. Gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu minta tolong yang merasa tugas-tugasnya masih belum disubmit ya dari kelas 10 IPS. Entah itu sejarah Indonesia, entah itu sejarah minat, entah itu sosiologi, tolong segera ngomong ke Ibu ya, ngomong ke Ibu kalian kapan mau mengerjakannya. Gitu. Jangan ditunda-tunda, kalau ditunda-tunda terus nanti ketika pembagian rapot semester 1 nilai kalian nggak tuntas, gimana coba? Yang rugi kalian sendiri. Jadi selagi Ibu dan guru-guru lain ngasih kesempatan buat mengerjakan, kerjakan segera mungkin. Gitu ya. Itu pesan Ibu. Hari ini yang tidak hadir, Gap bisa minta tolong line ke Ibu aja ya, biar ada bukti fisiknya siapa aja gitu. Halo Gaby. Iya, Bu. Iya, suara Ibu jelas kan dari tadi ya nak ya? Oh, jelas. Oke, nanti kamu chat line Ibu aja ya siapa yang hari ini nggak hadir. Oke, Bu. Oke, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan lagi, yakin? Ayo, ada yang mau ditanyain nggak? Kalian jangan malu-malu. Tidak, Bu. Nggak ada, Bu. Enggak, Bu. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, Ibu minta tolong kameranya dinyalakan. Ibu hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Silakan senyum. Oke, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Selamat melanjutkan pelajaran yang lain. God bless you. Makasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Iya, Makasih, Bu. sama-sama.
Sama-sama.